Yusuf itu pribadi yang luar biasa, pribadi yang penuh dengan kasih, pribadi yang penuh dengan belas kasih. Kita akan lihat apa itu arti tangisan Yusuf. Dan kita akan belajar tangisan itu, air mata itu. Tangisan yang pertama, artinya air mata itu air mata pengampunan. Semua tahu jalan ceritanya kan? Kenapa Yusuf sampai ada di Mesir? Saya tidak perlu ulang, saudara pasti tahu dari kecil cerita ini. Tapi kenapa dia ada di Mesir? Itu latar belakangnya, itu kepedihan sebenarnya. Dia disakiti. Bahkan dia rencana mau dibunuh, tapi akhirnya dia dijual. Tapi rancangan Tuhan berbalik dengan rancangan kakak-kakaknya. Singkat cerita dia menjadi seorang pemimpin di Mesir. Dan ketika zaman itu terjadi kelaparan yang super hebat, akhirnya keluarganya yang ada di Kanaan itu berimbas, kena dampaknya. Akhirnya mereka kekurangan makanan dan mereka mencari makanan sampai di Mesir. Karena mereka dengar di Mesir ada stok bahan makanan. Akhirnya diutuslah Yakub menyuruh kakak-kakak Yusuf, pergi cari makanan, cari informasi, bawa bekal, pergi ke Mesir. Dan singkat cerita apa yang terjadi? Waktu Yusuf melihat, Yusuf kenal mereka, tapi kakak-kakaknya sudah tidak kenal pribadi Yusuf. Waktu Yusuf melihat, apa yang terjadi? Apakah dendam yang keluar? Inilah momennya. Inilah saatnya aku membalaskan dendam saya. Karena waktu dia melihat mereka lengkap, dia hitung, kurang satu. Siapa yang tidak ada? Adik kandungnya yang satu ibu, Benyamin. Waktu dia lihat, belum lengkap. Jadi Yusuf seperti dia berakting di sini. Dia seolah-olah orang Mesir asli. Jadi waktu dia melihat mereka, sebenarnya hatinya tersentuh. Hatinya merasa, Tuhan, ternyata keluargaku yang ada di jauh sana itu berdampak juga, kena wabah musibah ini. Dan singkat cerita, akhirnya mereka akan ketemu semua tuh, walaupun ada liku-likunya di situ. Dan waktu Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia menangis. Ini tangisan bukan tangisan apa? Tangisan pengampunan. Saudara-saudaranya berkata, pasti ini dia akan balaskan dendamnya. Tapi Yusuf bilang, kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mengirim aku supaya menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Kejadian 41 ayat 51. Yusuf sampai menamakan anaknya sebagai tanda bahwa dia sudah melepaskan pengampunan. Dia lupakan apa yang dia alami di masa lalu. Coba baca Kejadian 41 ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dia lupa semua apa yang terjadi. Ini bicara siapa? Bicara Tuhan kita. Dia lupakan pelanggaran saya dan saudara, supaya saya dan saudara menikmati kasih kemurahannya. Air mata Yusuf itu bicara air mata pengampunan. Air mata yang apa? Melepaskan belas kasih, melepaskan hal-hal yang baik, berkat bagi kakak-kakaknya. Sebenarnya secara fisik dia terluka, secara psikis atau mental dia terluka. Itu umumnya orang yang mengalami hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat di masa lalu, itu akan membekas di hatinya. Itu secara alamiah, secara naluri dia akan membalaskan dendam. Apalagi kalau begitu menyakitkan dia alami. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya justru. Apa yang di benak saudara-saudaranya berbalik 180 derajat. Mereka berpikir dia akan hukum kita, dia akan balaskan dendam. Tapi ternyata apa yang terjadi? Justru tangisan Yusuf itu tangisan pengampunan. Tangisan Yusuf, tangisan yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apakah tangisan ini bisa kita miliki? Mungkin ada yang tersakiti saat ini. Tersakiti bukan hanya kemarin, tersakiti puluhan tahun yang lalu. Mungkin itu masih membekas di hati kita. Tapi kalau kita punya karakter seperti karakter Yusuf, dia lupakan kesukaran. Air matanya menetes. Mungkin berat, air matanya menetes dan menetes. Karena ini pengampunan, sementara air mata itu membasuh semua memori-memori jahat yang ada di pikirannya. Diampuni keluarganya, diampuni saudara-saudaranya.